Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, di hadapan kita kali ini ada salah satu proyektor terbaru dari XGODI ya. Dan teman-teman bisa lihat kalau di sini modelnya gimbal sesuai dengan tipenya di sini. Ada gimbal A2 dan ini menariknya harganya under 1 juta. Ini salah satu proyektor termurah yang pernah kita review. Dan sebelumnya kita juga pernah review yang model HY300, itu pun saat ini di bawah 1 juta. Cuman waktu itu kita review masih awal-awal banget, waktu rilis awal, sehingga harganya itu masih di atas 1 jutaan. Dan ini ada saingannya yang lebih worth it lagi. Kurang lebih sekitar 700-800 ribuan, dan kalau teman-teman punya voucher, bakal lebih murah lagi. Untuk sedikit speknya, kita bisa lihat ada di boxnya bagian samping, dan sudah keystone correction juga. Untuk rotasinya 180 derajat ya, tapi kalau kita lihat di website itu bisa nyampe 360 derajat. Nanti kita lihat aja secara langsung ya realnya. Dan ini sudah mendukung wireless screen casting ya, atau mirroring. Wi-Fi-nya sudah 6, Bluetooth-nya 5, electric focus, dan ini Full HD. Sebenarnya bukan Full HD ya, native-nya itu 720. Tapi dia bisa sanggup sampai 4K bahkan ya, apalagi yang Full HD. Dalam paket pembelian tentu kita dapat buku panduan dan juga ini ada kartu benefit khusus ya, eksklusif VIP ya, dengan kita scan barcode. Dan ini salah satu buku terniat ya, kalau dilihat dari harganya. Manualnya ini benar-benar bagus ya, seperti proyektor-proyektor di atas 3 jutaan, 4 jutaan seperti itu. Ini di bawah 1 juta sudah bagus sekali untuk buku manualnya. Kabel HDMI ini nggak usah kita buka. Kabel power yang mana ini saya suka ya, untuk desain seperti ini tidak ada tambahan adapter lagi. Remote-nya juga ini niat sekali, tidak seperti remote proyektor kebanyakan yang bentukannya itu mirip sekali. Kalau ini lumayan banyak untuk menunya dan ukurannya juga lumayan besar seperti remote TV. Baik, ini dia untuk desain proyektornya sendiri. Terlihat di genggaman saya kalau ini masih sangat-sangat portable, apalagi bentuknya yang unik sekali. Ini kalau ditaruh di pajangan seperti bukan proyektor ya. Dan bentukannya ini kayak apa ya, robot-robot masa depan NASA gitu ya. Oke, di sini kita masih lihat ada plastiknya. Ini tinggal dibuka saja. Oke, excited banget. Oke, nice. Kita lihat di sini ada sensor-sensornya, ada tulisan XGODI juga. Untuk ukuran lensanya sendiri ini terbilang lumayan mungil ya, karena memang wajar ini adalah proyektor 720 dengan ukuran yang mungil juga. Oke, kita lihat kalau di bagian atas ini seperti ini, tidak ada tombol sama sekali, polos seperti kepala botak. Di bagian sampingnya ini terlihat minimalis sekali, dan ini ada speakernya, bukan hanya di sisi sebelah kanan saja. Di sisi sebelah kiri juga ada ya, 2 buah speaker, nice. Dan di bagian belakangnya kita bisa lihat ada beberapa port ya. Di antaranya port HDMI, AUX, ini tombol powernya sendiri, ada USB, dan ini ada sensor juga. Sementara ini soket untuk powernya sendiri. Di bagian bawahnya lagi tentu ini ada ventilasinya ya. Bagian bawah proyektornya sendiri, nah ya, ini selain kita bisa taruh di meja ataupun di tempat-tempat yang kita inginkan, dia masih bisa menggunakan tripod karena memang ada alurnya. Bukan alur, ulir ya. Oke. Secara desain ini menarik, unik ya, terlebih buat teman-teman yang suka desain-desain eksentrik untuk menambah kesan nuansa cozy-nya di ruangan kalian, apalagi warnanya yang putih ini menambah kesan minimalis untuk ditaruh di mana aja. Baik, secara build quality ini saya tidak menemukan sesuatu yang kurang atau koreng ya dibanding yang HY300, yang mana itu ringan sekali. Kalau ini bobotnya juga sudah niat, kerapihan juga bagus sekali. Ini saya nilai bisa 9 untuk sebuah proyektor LCD yang mana harganya masih di bawah 1 jutaan. Dan kita akan cek ini bisa mutar. Ini kan 180. Oke, ini 360 derajat ya. Tapi kalau dipasang kabelnya kita akan cek juga. Dan ini kalau kita buat 180 derajat. Oke, nice ya. Di sini terlihat masih ada space atau celah. Jadi si kabel ini tidak mentok ke mountingnya atau ke gimbalnya sendiri. Oke, kalau yang HY300 itu dia
langsung mentok ya. Jangankan 180, 360 saja. Oke, kebalik. Jangankan 360 derajat ya. 180 saja yang HY300 itu tidak bisa. Dia sebatas seperti ini saja ya, karena bagian kabelnya itu mentok ke gimbalnya. Kalau ini bisa, dan kalau kita tarik lagi, oke, ini sebenarnya masih bisa ya, walaupun kabelnya lumayan mengganggu kalau dipaksakan 360 derajat. Yang intinya, walaupun dipasang kabel, dia bukan cuma 180 derajat, tapi bisa nyampe, oke, 360 derajat juga ya. Oke, nice ya. Jadi secara desain ini lebih bagus, dan ANSI lumen juga dia diklaim lebih besar, ini sekitar 300 ANSI. Sedangkan kalau yang HY300 itu sekitar 200-an ya. Dan bentukannya saya juga lebih suka, selain bobotnya yang lebih berat dan build quality-nya yang lebih bagus. Oke, kita akan coba langsung colok listrik. Oke, baik, ini sudah kita tancapkan di tripod ya, tampilannya seperti ini. Dan untuk homepage-nya seperti ini, simple. Ini sudah Android 11. Ini posisi ruangan terlihat kalau ini masih sangat-sangat terang karena lampu nyala, dan ini juga masih lumayan terlihat. Oke, di sini kita bisa lihat juga ada menu utamanya. Paling pertama ada Netflix, YouTube, Google Play, dan lain-lain sebagainya. Untuk suara kipasnya terdengar ya teman-teman ya, wajar, ini sebuah proyektor LCD. Jadi kalau untuk suara kipas itu sedikit lebih keras dibanding proyektor DLP. Dan kita akan coba matikan lampunya ya. Oke, dan ini kalau sudah dimatikan, terlihat kalau gambarnya semakin jelas, warnanya pun jelas-jelas lebih pop up ya. Oke, kita bisa cek ya untuk fokusnya. Kalau kita merasa kurang, kita bisa atur di remote-nya sendiri. Oke, sesimpel ini. Oke, ini kurang. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Dan untuk native 720 ya, teman-teman bisa lihat. Oke, ini memang masih di bawahnya 1080, cuman terlihat kalau ini masih lumayan tajam. Jarak antara proyektor ke tembok atau ke layar ini sekitar 2,5 meter ya, dan menghasilkan hasil proyeksi sekitar 75 in. 75 in sampai 80 in. Ini lumayan besar. Oke, kita akan cek ya, kalau di menunya ini kita bisa lihat ada apa saja. Kita buka ke setting. Oke, di sini ada WiFi, ada Bluetooth, Application Manager, Language Setting. Kita akan cek apakah sudah ada bahasa Indonesia. Oke, mantap. Kita ubah ke Indonesia ya, karena memang nggak semua proyektor itu ada bahasa Indonesianya, dan ini lumayan. Ada info tentang proyektor juga. Oke, versi Android-nya 11 ya, gimbal A2 untuk jenisnya. Untuk pengaturan proyeksinya, oke, nice. Ya, bisa diperbesar juga, di zoom in ya, bahasa simpelnya. Kita back. Di sini ada metode proyeksi. Oke, depan belakang langit-langit. Oke, lengkap ya. Kita cek yang lainnya sendiri. Pengaturan waktu, pengaturan fungsi. Oke, di sini ada screen savernya juga. Kita akan cek kalau di sini ada mode tampilan atau mode gambarnya. Tidak. Oke, ternyata ada ya. Di sini ada standar, kita bisa ubah ke oke, nice. Ada mode bioskop, hidup. Hidup itu biasanya vivid ya. Game, HDR, custom, style ulang ke default. Oke, nice ya. Ini standar seperti ini. Kalau kita ubah ke bioskop, oke, ini lebih ke warm ya. Menyesuaikan dengan mode-mode cinema seperti itu ya. Kalau hidup ini jelas oke, lebih vivid ya. Kita balikan ke normal saja. Oke, mode suara. Oke, di sini ada pengguna, berita, film, musik, standar. Oke, nice ya. Biasanya kalau sudah ada mode gambar itu sudah pasti ada mode suara. Nice, paling tidak ini untuk proyektor di bawah 1 juta sudah ada pengaturan suara dan pengaturan gambar, itu nice sekali. Oke, ini kembalikan ke pabrik ya, atau reset. Ini pengaturan lainnya kita akan cek. Oke, di sini untuk
pembaruan perangkat lunak, biasanya seperti itu. Oke, secara sepintas ini kalau untuk sebuah proyektor dengan ANSI lumen 300 ini sudah lumayan sekali ya kalau dibandingkan lagi dengan yang HY300. Ini tentu jelas-jelas lebih terang, untuk responsif remote-nya pun ini lebih baik ya. Hampir tidak ada delay seperti proyektor mahal ya, terlihat ya. Kalau yang HY300 itu udah gambarnya lebih redup dan juga proyektornya remote proyektornya juga lebih delay dibanding ini. Oke, kita akan langsung tes kualitas video. Mantap, ini sih lumayan mengejutkan untuk sebuah proyektor LCD di bawah 1 juta. Dengan hasil proyeksi yang seperti ini, gambarnya ya, teman-teman bisa lihat warnanya itu lumayan keluar. Kecerahannya juga sudah cukup kalau kita ingin menikmati ya mini-mini bioskop di rumah, di kamar. Tentu ini sudah lebih dari cukup. Ini kita cek ya untuk resolusi maksimal di YouTube. Oke. Terlihat teman-teman ya, bisa sampai Full HD dan juga FPS-nya itu sanggup 60 FPS, mantap. Jadi ini smooth dan ini memang agak sedikit lama ya karena resolusi maksimal. Oh, ternyata bisa sampai 4K. Oke, kita fokuskan dulu. Oke, mantap ya. Ini native-nya 720, cuma di YouTube teman-teman bisa cek ini bisa sampai 4K 60 FPS. Ini sesuatu yang membanggongkan untuk proyektor murah ya. Karena biasanya maksimal itu 1080, 60 FPS pun jarang ya. Ini sudah ada 60 FPS dan juga sampai 4K, mantap. Oke. Ini kalau kita ke native aslinya, kualitasnya seperti ini. Dan kita dekatkan lagi ya. Oke, 720-nya mantap. Real. Saya rasa sampai 100 in juga masih bisa dinikmati ya. Asalkan kita nontonnya tidak terlalu dekat. Oke, secara kualitas gambar kualitas gambar secara 300 ANSI lumennya ini benar-benar ya mengejutkan mata ya. Kita akan tes kualitas gelapnya. Oke, ini kita sudah nyalakan ya untuk kualitas gelapnya. Masih ada sedikit keabu-abuan dan itu pun bisa dimaklumi karena memang sejatinya proyektor LCD itu, nah itu ya, di pinggir-pinggirnya keabu-abuannya itu masih terlihat. Itu bisa diwajarkan karena di LP sekalipun itu ya tidak sebaik laser proyektor ya, apalagi OLED TV. Tapi ini secara kualitas gelapnya ini lumayan rata ya. Jadi kalau untuk nonton-nonton film horor, film adegan gelap-gelap ini cukup bisa dinikmati. Oke, nice. Kita akan beralih ke kualitas audionya. Oke, untuk kualitas audio atau suara seperti ini ya. Bukan sesuatu yang wah banget untuk suara, cuma yang nilai positifnya dimaksimalkan sekalipun dia tidak pecah, tidak sember, tidak geprek ya. Dan untuk bassnya juga lumayan ada, walau suaranya emang nggak sekeras yang kita bayangkan ya. Dan ini wajar karena proyektor kecil seperti ini menghasilkan audio yang kurang lebih seperti itu, kita bisa maklumi.
ingin menambah kualitas audio yang lebih bagus ya, tentu teman-teman harus bawa atau pakai speaker tambahan ya, biar lebih menggelegar. Oke, secara kesimpulan garis besarnya untuk kualitas gambar sih ini sudah lumayan oke. Terlebih lagi yang walaupun native-nya 720 dia bisa sampai 4K 60 fps ya. Walau HDR-nya tidak aktif, itu wajar mengingat harganya yang di bawah 1 juta, tapi ini masih sangat-sangat excited menurut saya pribadi ya di harganya dengan kualitas gambar dan 4K di YouTube. Nice ya. Kalau untuk audio memang harus ada tambahan speaker biar lebih keras, lebih kencang gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini bisa dinikmati buat teman-teman yang ingin mencoba proyektor bioskop di harga 1 juta ke bawah ya. Dan terlebih lagi ini 360 derajatnya bukan gimmick, bener-bener bisa diputar sesuai dengan ya keinginan kita tentu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.